Selamat datang. Pada video ini, saya akan memberikan contoh penyelesaian ODE Order 1 pada spreadsheet atau Excel. Untuk spreadsheet ini dapat di-download di e-learning kuliah 2019. Jadi kita mulai dari metode Euler dulu. Metode Euler ini pada pertama-tama kita harus mendefinisikan si Y aksen atau fxy, yaitu fungsi turunannya itu sendiri atau gradien biasanya disebutnya. Lalu kita dapat memprediksi nilai Y ke I plus 1 dengan rumus ini, yaitu YI sama dengan fxy kali H. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan dengan praktikum langsung. Nah, jadi ini mungkin tidak tertulis di sini sih, tapi untuk mencari XI plus 1 itu nilainya adalah XI plus H. Dimana kalau kita langsung saja, XI itu berarti ada X sebelumnya, dimana itu ada di kolom di B11, ditambahkan nilai stepnya. Karena nilai stepnya kita akan gunakan sampai ke bawah, jadi kita kunci barisannya, jadi ini adalah $9. Oke. Nah, lalu kita mencari Y ke satunya itu dengan rumus ini. Arti YI-nya itu Y0, arti itu 1, C11 tambah si step kali $9 kali nilai fungsi ini dengan X-nya itu adalah X sebelumnya atau 0. Berarti kita langsung masukkan min 2 kali si 0. 0 itu ada di B11. Di B11 pangkat 3 tambah 12 kali B11. Oke, enter. Nah, lalu kita mengacu pada slide. Kalau di slide itu kan gambarnya sekitar sampai 3,5, jadi kita plotnya sampai 3,5 saja. Nah, jadi ini kita drag ke bawah sampai 3,5. Oke, sehingga dapatkan fungsi berikut. Nah, lalu kalau di spreadsheet ini kita juga diberikan nilai step yang lain, yaitu 0,25 dan 0,1. Dan tugas kita sekarang adalah untuk menjalankan hal yang sama, tapi untuk nilai step 0,25 dan 0,1 ini. Dan lalu membandingkan hasilnya dengan antara yang step 0,5, 0,25, atau 0,1. Jadi kita lanjutkan. Nilai X prosedurnya mirip dengan yang sebelumnya. Arti ini D11 tambah R9. Dan lalu ini adalah E11 tambah E$9 dikali nilai X sebelumnya, yaitu min 2 kali ya, oke. Lalu kita drag lagi sampai 3,5. Nah, kemudian ini sama juga, berarti nilai X sebelumnya tambah nilai stepnya. Lalu ini juga, berarti mengikuti rumus ini lagi. Tambah G$9 kali kurang min 2 kali F11 tambah 8,5. Oke. Nah, lalu ini untuk true Y-nya itu kita pakai nilai fungsi YX-nya saja, berarti fungsi yang ini. Terus perhatikan kalau untuk fungsi ini kan kita mencari Y untuk X ke I. Berarti X-nya adalah X pada urutan itu sendiri. Berarti mencari nilai Y di barisan ini kita pakai X 0,1, bukan 0. Kalau yang menggunakan rumus fungsi metode Euler ini kan dia menggunakan X dan Y sebelumnya. Tapi kalau untuk yang ini kita gunakan X yang sekarang. Berarti langsung saja 0,5 kali F12 pangkat 3 4
plus 4 kali 10 kali F plus 1. Nah, lalu kita dapat hasil ini, kita drag sampai 0,5. 3,5, maaf. Nah, jadi kalau setelah itu kita bisa langsung lihat hasilnya di grafik. Bentar, ini ditampilkan dulu legends-nya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat kalau yang biru itu adalah yang untuk nilai H atau step 0,5. Si yang orange itu 0,25, abu-abu 0,1, dan kuning itu adalah nilai sebenarnya. Jadi kita melihat kalau secara visual bisa melihat kalau untuk metode Euler ini semakin kecil nilai H atau stepnya itu, dia semakin akurat. Dan ini sebenarnya salah satu kelemahan dari metode Euler itu sendiri sih, karena artinya untuk akurasi yang lebih tinggi dia perlu nilai step yang sangat kecil. Dan nilai step yang sangat kecil itu tentunya akan menghasilkan iterasi yang lebih banyak. Nah, karena itu jadi si metode Euler ini ada perbaikannya, sehingga hanya tanpa mengubah nilai stepnya dia hasilnya lebih akurat. Dan ini akan dipraktikkan selanjutnya. Ada dua metode. Yang pertama itu adalah metode Hyun, yang kedua itu adalah metode midpoint. Tapi kita bakal praktikin yang Hyun dulu. Jadi ini tapi kita mulai dari yang Euler dulu. Kalau Euler itu ini berarti sama lah ya, X-nya sama dengan B nilai X sebelumnya B7 8 tambah nilai stepnya. Dan drag ke bawah. Nah, terus untuk yang Euler. Nah, oh ya, kalau ini soal untuk yang metode midpoint ini ikut yang atas ya, maaf. Kurang terlihat ya ini. Nah, ini soalnya nilai nah. Jadi aksen sama fxy, fxy-nya ini sama dengan x plus y dengan nilai awalnya 1 dan yang digunakannya adalah 0,02. Yang ditanya adalah nilai y 0,1. Oke, jadi kita coba dalam metode Euler dulu. Berarti ini rumusnya adalah nilai y sebelumnya itu ada di B8 C8 tambah B nilai stepnya B86 dikalikan fxy-nya adalah x plus y. Berarti B8 tambah C8. Oke, terus kita drag ke bawah sehingga kita dapatkan nilai untuk 0,1 adalah segini. Lalu kita coba kalau dengan prediktor nanti hasilnya akan jadi berapa. Nah, untuk metode Hyun ini rumusnya kita bisa lihat yang prediktornya ada ini dan korektornya ini. Jadi kita cari dulu prediktornya, tahu ya prediksi nilai y-nya, baru kita koreksi sehingga mendapatkan nilai y yang lebih akurat. Y saya sebutnya prediktor saja ya ini. Arti ini prediktor 1 kita rumusnya kurang lebih sama dengan rumus mencari y pada metode Euler biasa ya. Arti ini adalah y sebelumnya E8 tambah nilai stepnya 86 kali B8 tambah E8 X plus Y. Oke, 4. Terus ini metode Hyun, kita cari nilai Y sebenarnya dengan rumus korektor ini. Arti nilai yang kita cari adalah rumusnya adalah nilai Y sebelumnya tambah nilai B8 ya. Kok B8? E8 maaf. Tambah B26 kali fxy berarti ini gampangnya adalah B8 tambah E8 tambah B8 tambah B kan fxy plus 1. Jadi itu nilai fxy plus 1 kita langsung aja pakai B9 saja tambah nilai korektornya. Nilai korektornya itu adalah D9. Ya. Oke, lalu jangan lupa dibagi 2 di situ. Oke. Nah, sehingga didapatkan nilai Y jika menggunakan metode Hyun dan lalu kita drag saja ke bawah. Secara teori nilai ini seharusnya lebih akurat dan ini kita dan
di metode midpoint nanti hasilnya seharusnya tidak beda jauh dari yang dari metode Hyun ini. Jadi kita langsung saja. Untuk vektornya si midpoint dia berbeda, jadi nilai H-nya itu dibagi 2. Tapi sisanya hampir mirip dengan yang Euler biasa sih. Jadi kita mencari YI plus setengah, bukan YI plus 1 lagi. Jadi kita cari langsung saja. Berarti nilai Y sebelumnya yaitu 1 di sel G8 tambah nilai stepnya kali nilai X tambah Y per 2. Oke, dapat. Terus sekarang kita cari korektornya. Dimana korektornya adalah B8 kali tambah G8 tambah B$6 dikalikan XI plus setengah. Berarti XI plus setengah kita karena tidak ada di tabel ini nilainya, langsung kita tulis saja ya. Ya langsung B8 tambah B$6 per 2 tambah prediktor si YI plus setengah, prediktor kita yaitu 1,1 di F9. Oke, langsung saja. Jadi kita bisa lihat bahwa kedua metode ini memberikan angka yang lebih akurat, sampai kesulitannya pun bisa 4 angka di belakang koma, dan keduanya memberikan hasil yang juga mirip. Nah, jadi lanjut ke metode Runge Kutta order 4. Nah, jadi metode Runge Kutta ini adalah semacam metode yang lebih general untuk penyelesaian ODE. Jadi misalnya kalau nanti bisa dibuktikan kalau misalnya metode Hyun itu mirip dengan metode Runge Kutta order 2. Itu nanti saja, jadi kita langsung saja praktikannya untuk metode Runge Kutta order 4. Metode Runge Kutta order 4 ini adalah salah satu yang paling sering digunakan sih, karena hasilnya sudah lumayan teliti. Bahkan saya sudah lebih teliti dibandingkan kedua ini. Nah, jadi pada metode Runge Kutta order 4 ini kita harus mencari dulu nilai K1, K2, K3, K4 yang rumusnya diberikan pada Excel ini. Dan lalu nilai Y-nya itu sendiri kita bisa dapatkan dengan rumus ini. YI plus 1 sama dengan YI plus H per 6 kali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Oke, kita langsung aja cari. Pertama kita tulis nilai X-nya lagi. Berarti ini adalah B20 tambah $18. Ingat, nilai step biasanya dikasih dolar karena ya nilainya pasti tab. Terus kita cari K1. K1 adalah XI YI. Oh ya, ini untuk soalnya masih sama dengan yang di awal tadi ya. Jadi Y aksen sama dengan X plus Y. Tapi kita hanya beda metode saja ini. Berarti Fxi YI adalah Xi plus YI. Ini B20 tambah G20. Oke. Terus ini K2 adalah Xi plus H per 2 F, Xi plus H per 2, dan YI plus setengah K1 kali H. Oke, jadi Xi-nya adalah di B20 tambah setengah nilai stepnya $18 per 2 tambah YI-nya itu adalah G20 ditambah setengah K1 berarti K1 C21 kali nilai H-nya per 2. Nah, kalau K3-nya rumusnya sama atau mirip sebenarnya dengan K2, tetapi bedanya adalah YI-nya itu ditambahkan setengah K2 kali H. Jadi kita lanjutkan lagi. XI berarti B20 tambah setengah H 18 per 2 tambah YI-nya adalah G20 tambah setengah K2H berarti G21 kali B$18 per 2. Oke, terus yang keempat nilainya adalah Fx I plus H YI plus K3H. Xi plus H, ingat ini adalah Xi plus 1, jadi kita langsung saja. Xi plus H itu berarti Xi B21 tambah YI plus K3H. Y-nya masih tadi
Y20 tambah K3 itu ada di E21 kali B dolar 11. Oke, nah kalau kita cari nilai Y ke satunya dengan rumus ini saja, berarti Y1 sama dengan Y0 tambah H/6 kali kasar ini semua. Dolar 18 kali C21 tambah 2 kali D21 tambah 2 kali E21 tambah F21 bagi 6. Nah, kalau kita drag ke bawah, jadi bisa dilihat bahwa dia memberikan hasil yang bahkan masih sudah lebih teliti lagi ya. Dia sampai ketelitiannya ini ada 6 angka di belakang koma. Sementara yang tadi yang metode midpoint dan Hyun cuma bisa sampai 4 angka di belakang koma. Dan yang Euler pun hanya bisa 2 angka di angka koma. Jadi kita bisa melihat bahwa si metode Runge-Kutta ini dia yang order 4 dia lebih teliti, yang paling teliti daripada keempat metode ini, dan metode Hyun itu dan midpoint juga telah terbukti lebih teliti dibandingkan si metode Euler ini. Nah, berikut ada, jadi video ini hanya bahas ODE order 1. Untuk ODE order 2 silahkan tonton video selanjutnya. Terima kasih.